kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mungkin sudah sinja tadi pagi, sudah makan malam kemarin malam, ya sudah makan segala macam yang enak-enak. Sekarang makan firman Tuhan supaya komplit, mau komplit. Ya, kita ini punya tubuh, punya roh juga. Kalau tubuh kita saja dimakani enak-enak, tapi nanti roh kita tidak dimakani, dia nanti cemburu, ya, dan dia ngambek, dia mundur akhirnya, nanti rohnya mundur, rohaninya mundur. Tapi kita mesti menjaga supaya Roh Kudus itu tetap bersama-sama dengan kita, dan Dia selalu mau bersama dengan kita. Amin. Ya, saya mau bicara soal gambar diri Allah. Coba katakan sama-sama, gambar diri Allah. Lagi saya, gambar diri Allah. Lebih keras, gambar diri Allah. Dengan gambar diri manusia. Katakan gambar diri manusia. Atau dengan kata lain, gambar diri kera. Katakan gambar diri kera. Itu Darwin, orang barat itu, dia percaya bahwa kami ini dibentuk dari gambar diri kera. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan lihat seorang kera, dan Tuhan contoh kera itu dicontoh sampai persis, mukanya persis, ya, ekornya juga persis panjang. Manusia dulu katanya ekornya panjang, sekarang sudah makin pintar, makin pendek katanya. Sampai hilang. Ya, itu tidak tahu teori dari mana diambil. Ya, saudara. Jadi begitu keadaan manusia yang gambar diri Allah sudah hilang. Sebenarnya sudah hilang, itu yang kenyataan. Dalam Kejadian 1 ayat 26, coba kita baca. 1 ayat 26. 1 ayat 26. Ya. Dan 27 sampai 28. Ya, ayat 26 kita mau baca lebih dulu, atau sudah Benny baca dulu ayat 26, 27 kita sama-sama baca ya. Berfirmanlah Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa siapa? Kita itu siapa? Tuhan Allah itu Allah Tritunggal loh, bukan Allah satu, Tritunggal. Jadi kita tiga itu jadi satu, tiga ya. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi semua manusia boleh menguasai seluruh dunia. Ini dahsyat. Ayat 27 kita baca bersama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini gambar kita ini diambil dari artinya dari
Pertama, Adam diciptakan dari gambarnya Allah. Amin. Bukan gambar binatang. Jadi manusia dan binatang itu tidak pernah ketemu. Bahwa manusia binatang nanti satu waktu dia makin pintar, jalannya makin seperti manusia, cuma dengan 2 kaki saja. Kaki yang di muka ini bisa pakai untuk kasih tabe dan sebagainya, makan. Jadi makin pintar, ekornya makin pendek. Ya itu teori mana saya tidak tahu. Dan makin pintar manusia binatang ini makin hilang. Dia punya ini bulu-bulu, bulu-bulunya makin habis. Ya, jadi itulah teori daripada Darwin. Dia makin pintar, makin bulunya hilang, makin pintar, ekornya makin pendek, dan congornya ini makin masuk. Jadi rata seperti manusia, tidak kayak anjing begitu, tidak. Ya, jadi itu keadaan manusia. Kita baca sampai ayat berapa nanti? Ayat 27 ya. Sudah. Sekarang ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah memberkati. Katakan sama-sama. Allah memberkati. Itu jangan lupa. Sebab begitu setelah Tuhan ciptakan manusia, Allah memberkati, tidak lupa. Itu berkat mesti diikut sertakan. Kalau tidak ada berkat itu berarti itu miss. Itu ciptaan celaka, tidak diberkati sama Tuhan. Tidak ada berkat. Ya, ini mesti ada berkat. Terus lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, terus penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya siapa? Gambarnya itu N besar, itu Allah. Gambarnya Allah. Kita ini diciptakan dari gambarnya Allah. Adam diciptakan dari gambarnya Allah. Kemudian dikatakan apa? Gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27. Jadi jelas gambar diri ya, itu adalah bagaimana kita memandang diri kita. Ya, bagaimana kita memandang diri kita dan apa pendapat kita tentang diri kita. Jadi bagaimana kita melihat diri kita. Ya, memandang diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana pendapat kita tentang diri kita. Pendapat saya tentang diri saya bagaimana? Apa? Wah, saya ini orang minder, saya ini orang bodoh, saya tidak bisa apa-apa, saya ini selalu disakiti hati, saya selalu kecewa, saya selalu tidak dipercaya orang dan sebagainya. Ya. Apakah kita seperti orang yang seperti itu? Atau kita ini seorang yang dipercayai, selalu berhasil, selalu menang, selalu berjalan sama dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, penting sekali kita memeriksa gambar diri kita itu sampai di mana. Makanya orang yang gambar dirinya rusak, dia selalu melihat dirinya itu rusak. Aku tidak bisa itu, aku tidak mungkin Tuhan, aku tidak bisa, aku dipakai Tuhan tidak bisa, aku tidak bisa jadi orang yang pintar, yang masuk sekolah tinggi tidak bisa. Aku ini orang yang bodoh. Aku ini orang yang ya apa adanya ini. Seperti apa adanya aku diciptakan oleh Tuhan, dia seperti itu. Itu orang yang gambar dirinya sudah rusak. Jadi dia tidak bisa menghargai dia punya gambar diri yang di dalam dirinya dia itu. Dia tidak bisa menghargai. Kalau ditanya kamu bagaimana? Kamu sekolah apa? Nah, saya sekolah SD saja, selesai sudah tidak terus. Ya, jadi sudah di sini kita melihat mengapa gambar diri kita itu penting. Karena bagaimana kita memandang diri kita, ya, itu mempengaruhi pola pikir kita, cara berpikir kita. Bagaimana? Mempengaruhi cara bicara kita, cara berucap kita, ya, mempengaruhi cara bersikap kita. Bagaimana sikap kita ini, seperti orang yang minder atau seperti orang yang
memberkati. Ya. Bagaimana itu mempengaruhi, jadi bagaimana keadaan kita dalam gambar diri kita itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya. Jadi semua itu mempengaruhi semua keputusan kita, cara berpikir kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan kita dan sebagainya. Ya, jadi ini kita harus betul-betul memeriksa kembali bagaimana gambar diri kita. Banyak orang ditanya gambar diri saudara bagaimana? Saya tidak tahu, saya bahkan tidak mengerti itu gambar diri itu apa. Loh bagaimana? Sudah mesti mengerti gambar diri saudara itu apa. Gambar diri saudara itu adalah bagaimana saudara memandang kepada diri saudara, dan bagaimana saudara bukan cuma memandang diri kita, tapi mempengaruhi cara berpikir kita dan mengambil keputusan dan sebagainya. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Kalau gambar diri Allah dipulihkan, gambar diri Allah dipulihkan di dalam kita, maka kita akan terjadi pemulihan juga atas cara bersikap kita, cara berucap kita, pemulihan atas cara berpikir kita, pemulihan dipulihkan sama Tuhan. Karena kita dipulihkan dalam cara berpikir kita. Ya, ini penting sekali. Jadi cara berpikir kita tidak seperti orang dunia lagi. Cara berpikir kita tidak seperti orang yang selalu mendasarkan atas segala sesuatu atas uang. Atas uang. Berapa ini harganya? Berapa nilainya? Selalu ditanya berapa nilainya. Selalu dia mau tahu berapa. Diukur dengan uang berapa. Nah itu orang yang begitu selalu mendasarkan semua perkara atas dasar berapa harganya. Uang, selalu uang yang jadi ukuran. Ya, segala sesuatu diukur dengan uang. Jadi kalau semua diukur dengan uang, perbuatan kita juga diukur dengan uang, semua dengan uang. Ya, itu orang dunia. Kita tidak mengukur dengan uang. Kita mengukur dengan perkara-perkara yang berharga dari firman Tuhan. Ya. Dan juga itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi semua cara berucap kita berdasarkan dengan ego kita. Jadi kita ngomong tuh dasarnya ego kita, selalu ego kita yang ngomong tuh ego, yang diutamakan tuh ego kita. Jadi nah ini orang dunia tuh egois, ya. Nah, banyak orang Kristen juga egois kalau belum dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, kita mesti memeriksa kembali bagaimana gambar diri kita. Adam diciptakan oleh Allah menurut gambar diri siapa? Yang keras siapa? Allah. Dan apa? Selain gambar diri juga rupa. Ada itu katanya dalam pasal 1 ayat yang ke-26. Coba tolong lagi sekali baca. Nah, ini penting. Berfirmanlah Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Tuhan. Jadi kita ini ada rupa Tuhan dan ada gambarnya Tuhan di dalam hidup kita ini. Binatang tidak punya gambar, biarpun bagusnya singa itu bagus sekali. Apalagi kalau singa yang laki-laki itu, jantan itu, wah lebih bagus. Tapi tidak punya gambar Allah di dalam binatang. Tidak ada cendrawasih itu bagus, tapi tidak punya gambar dari Allah dan rupa dari Allah. Manusia punya gambar Allah dan rupa Allah. Ya, terus, nah sudah. Ya. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup Adam, satu ketika dosa masuk di dalam dia. Ya. Dosa merusak gambar Allah di dalam Adam.
Dosa merusak rupa Allah di dalam manusia. Manusia hancur. Semua rusak. Dan terutama Adam kehilangan gambar diri Allah dan rupa Allah itu. Itu hilang, rusak. Sudah diambil kembali oleh Allah. Supaya jangan nanti dipermainkan oleh manusia. Ya, itu gambar diri Allah dan semua yang ada di dalam manusia. Saudara, sejak itu manusia pertama Adam tidak bisa mewariskan gambar diri Allah yang ada pada dia dan rupa Allah itu kepada anak cucunya. Dia punya anak cucu. Ya, yang pertama namanya Kain, Abel, kemudian Sem atau Set, ya, terus anak cucu, tapi tidak bisa dia wariskan gambar dan rupa Allah itu kepada anak cucunya, tidak bisa. Setelah ini kehilangan yang luar biasa. Ya. Adam cuma bisa mewariskan gambar dirinya siapa? Gambar dirinya siapa? Gambar diri Allah sudah tidak bisa. Dia sudah diambil sama Allah. Tinggal gambar dirinya siapa? Yang keras. Gambar dirinya siapa? Gambar dirinya sendiri. Tinggal ini punyanya dia sendiri. Tapi apa artinya? Coba kita baca. Pasal 5. Nah, ini sini kita lihat sungguh-sungguh Tuhan ciptakan manusia itu tidak main-main. Nah, iblis tahu. Ayat 1 mulai. Inilah daftar keturunan Adam. Ya. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, ini daftar keturunan Adam. Terus dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dibuatnya lah, nyala N besar itu Tuhan yang membuat. Dibuatnya oleh Tuhan manusia itu menurut rupa Allah. Karena masih ada rupa Allah pada Adam. Ya, masih ada. Dan gambar diri Allah masih ada pada Adam. Tapi pada waktu Adam sudah jatuh dalam dosa, itu gambar diri Allah sudah tidak ada. Rupa Allah juga sudah tidak ada. Waktu dia melahirkan, istrinya melahirkan, dia melahirkan anak yang tanpa ada rupa Allah dan gambar diri Allah. Tapi yang ada adalah, yang dia wariskan adalah gambar dirinya sendiri. Coba tolong baca ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar. Gambarnya siapa? Gambarnya N besar atau N kecil? N kecilnya itu siapa? Nya ya dia sendirinya itu. Gambarnya siapa? Nya siapa? Nya ya Adam. Itu dia cuma bisa mewariskan gambarnya Adam. Gambarnya Adam itu gambar apa? Gambar yang sudah rusak, yang sudah jahat. Nanti anaknya juga akan lebih jahat, jadi pembunuh dan sebagainya. Itu terjadi di sini. Pasal 5. Ya, bayangkan ayat 1 bandingkan ayat 1, coba tolong baca dengan ayat 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Menurut rupa Allah. Tapi sana ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambarnya. Nya siapa? Adam. Terus? Lalu memberi nama Set kepadanya. Sudah tidak ada gambarnya Allah. Sejak turun-temurun itu hanya Adam saja yang punya gambarnya Allah. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, diambil sama Tuhan. Terus anak cucunya mewarisi gambarnya Adam sendiri dan Hawa sendiri. Tidak ada gambarnya Allah. Ciri-ciri gambar Allah tidak lagi ada pada manusia. Ya, rupa Allah juga tidak ada pada rohnya manusia. Rohnya manusia sudah rusak. Sebab itu manusia kemudian menilai dirinya
aku ini tidak bisa apa-apa, aku ini bodoh, aku ini jahat, aku ini minder, aku ini segala macam. Segala yang jahat, yang jelek itu dia berikan kepada dirinya. Aku itu orang yang tidak karuan, yang hancur, ya. Jadi coba bandingin sekarang pasal 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Baca dulu. 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Setelah Adam diciptakan menurut gambar alam, terus Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Katakan sama-sama. Tuhan memberkati. Sekarang kita lihat setelah ayat yang ketiga. Pada ayat ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ya, dia memperanakan seorang anak laki-laki, ya, menurut rupa dan gambarnya, bukan gambarnya Allah. Terus lalu memberi nama Set kepadanya. Lalu dia memberkati. Ada? Tidak. Ada? Tidak ada. Berkat itu diambil, tidak diberikan sama Tuhan kepada manusia. Karena manusia sudah hidup dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa, sudah merusak gambar dirinya. Manusia itu sudah rusak. Ya. Manusia memberikan penilaian jelek sekali terhadap dirinya. Ya, itu terjadi dalam pasal 5. Baru pasal 5 sudah begitu. Sejak itu sampai sekarang manusia itu mewarisi gambar dirinya Adam, bukan gambar dirinya Allah. Ya, gambar dirinya Adam yang manusia biasa itu yang diwariskan, itu yang hanya bisa diwariskan oleh Adam. Sebab menurut Adam itu masih bagus, bahwa anak cucu saya itu bukan seperti binatang, ya, itu seperti manusia. Tapi manusia apa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang tidak ada arti dan tidak ada harga, tidak ada nilainya, ya. Kecuali kalau itu rupa Allah dikembalikan kepada manusia, nah, itu dahsyat. Dan itu memang terjadi sekarang, ya. Sudah sampai ini anak beranak terus, ya, sampai anak cucunya Adam itu sampai kepada kedatangan Yesus yang pertama kali. Yesus datang, dilahirkan di Bethlehem, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Apa ciptaan yang baru? Ciptaan yang baru itu artinya dia menjadi manusia, rupa Allah ada pada dia kembali, dan ciptaan Allah dikembalikan kepada dia. Gambar diri Allah dipulihkan kembali kepada manusia. Coba itu baca kita 2 Korintus 5, kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, ini pemulihan terjadi. Tapi pemulihan tidak bisa terjadi di luar Yesus, hanya terjadi di dalam Yesus. 2 Korintus pasalnya ke 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Siapa itu? Yang ada di luar Kristus, betul? Tidak. Yang ada di dalam Kristus ini. Adam yang terakhir. Ini Yesus, ini Adam terakhir. Ini jawabannya untuk Adam yang pertama. Adam yang pertama digeser sama Tuhan. Adam yang terakhir datang dan dia membaharui. Luar biasa, itu membaharui. Dia gambar diri Allah dan rupa Allah di dalam manusia yang sudah rusak. Terus yang lama sudah berlalu, ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama itu apa? Ini ciri-ciri rupa Allah yang lama, rupa Adam, bukan rupa Allah. Rupa Adam yang itu rupa yang lama, dan itu gambar diri yang lama, bukan gambar diri Allah. Gambar diri Allah itu gambar diri yang bagus, yang sempurna. Tapi sekarang itu sudah diambil sama Allah, diganti gambar dirinya manusia biasa, gambar diri yang lama. Jadi sudah manusia itu punya gambar diri yang lama atau gambar diri yang baru, itu saja. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh dia bertobat, dia mendapat gambar diri yang baru dari Allah, yaitu gambar diri Allah
itu dipulihkan kembali di dalam rupa kita ini. Tapi kalau manusia yang tidak kenal Tuhan, dia tidak pernah dia mendapat pemulihan dari gambar diri Allah. Dia pakai gambar diri sendiri. Ya. Jangan kita pikir kita sudah cukup. Kita percaya Yesus, tapi kita mesti ada gambar diri Allah. Ya. Nah, sekarang Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita baca. Efesus 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. Ya, mobil-mobil sekarang banyak made in Japan, buatan Jepang. Tapi buatan Allah itu lebih dari buatan Jepang. Amin. Ya, buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, berarti kita ini punya rupa Allah dan gambar diri Allah. Bukan gambar diri ya apa patung atau apa tidak. Terus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita ini dipilih sama Tuhan, bukan untuk malas-malas, bukan untuk menganggur dan mengkritik orang lain. Bisa cuma mengkritik orang lain, tapi diri sendiri tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak. Kita ini dipilih oleh Allah untuk dijadikan melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Saya percaya pekerjaan saya pun ini dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Sebelum saya sakit pun saya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan ini. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-harinya saya. Bukan kesombongan sama sekali, tapi ini hari-harinya saya. Ini waktunya saya. Saya tidak bisa bilang, ini waktunya kamu. Tidak, ini waktu saya. Saya mesti bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau tidak, saya celaka. Ya, saya celaka. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya celaka. Saya akan masuk di dalam perhentian dari Tuhan. Setelah saya bekerja dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Ya, terus Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ya, Dia mau. Ini kehendak Tuhan, mau kemauan Tuhan apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam pekerjaan yang baik ini. Ya, jangan kita ditanya apa pekerjaan Anda? Tidak tahu saya pekerjaan saya ini apa. Tuhan tidak mau. Kita mesti tahu pekerjaan kita apa. Dan kita mesti kerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mendapat gambar rupa Allah. Tapi di luar Kristus kita tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kan di dalam atau di luar salah satu. Ya, kalau sudah mau di dalam, sudah akan mendapatkan rupa Allah. Itu akan dibentuk kembali di dalam hidup saudara. Contoh, saya akan berikan contoh. Ya. Gideon, tentang Gideon. Tuhan memberikan mandat kepada Gideon, memberikan tugas, panggilan. Gideon, tugas daripada aku untuk kamu, untuk menumpas bangsa Midian. Bangsa Midian itu kejam sekali. Itu sawah-sawah dia habisin, dia rusak, bahan makanan dia rusak. Itu yang lain tidak dirusak, cuma bahan makanan. Terus dia mempermiskin, banyak orang Kristen jadi miskin karena dipermiskin oleh Midian ini. Roh-roh jahat, roh Midian itu masih ada sampai hari ini. Namun Gideon merasa, Tuhan, apa engkau tidak salah? Seperti Musa, salah Tuhan. Kalau engkau suruh saya bukan orangnya yang bisa ngomong sama Firaun. Saya bukan orangnya yang bisa ngomong sama Raja Midian. Gideon merasa tidak bisa, tak berdaya dan tak mampu. Tak mampu, tak berdaya, tak bisa, tak mampu lagi, tak gertak. Akhirnya dia digertak sama Tuhan. Ya. Merasa dia ketakutan. Coba kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Pasal 6 ayat yang ke-11. Ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan
dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Ya, terus. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Gideon tuh mengirik gandum di dalam apa? Bukan pengirikan gandum, tapi di dalam pemerasan anggur. Jadi ini tempatnya bukan pengirikan gandum. Sedangkan dia mengirik gandum, tapi dia mengirik itu di dalam tempat pemerasan air anggur. Jadi untuk mengelabui dia sembunyikan itu, dia takut ketahuan, dia akan dirampas itu semua bahan makanan. Gandum-gandum itu akan dirampas. Jadi dia mengelabui seolah-olah dia itu mau memeras air anggur, tapi sebetulnya dia sedang membersihkan itu gandum untuk makanan mereka. Ya, jadi ini licik, sudah licik, memang licik, orangnya licik, takut dan sebagainya. Terus agar tersembunyi bagi orang Midian. Agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia mau sembunyikan itu karena takut. Ya, ini Gideon ini penakut, licik. Dan dia mengatakan di dalam ayat yang ke-15, coba, aku paling licik kecil dan aku paling muda. Coba mari ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, ya, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ya. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Yang paling kecil dari antara suku Manasye. Terus. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku paling muda dari antara kaum keluargaku, paling kecil dan paling muda. Semua paling tidak berarti. Semua yang paling rendah dia. Ya. Dan dia mengeluh, dia berdalih-dalih. Dan dia pakai alasan tidak bisa, saya tidak bisa pergi. Saya mesti tinggal di rumah, menjaga rumah dan sebagainya. Dalih. Tapi biarpun manusia itu berdalih 1001 macam dalih, firman Tuhan tidak bisa dirubah. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Tidak bisa. Sudah tidak bisa merubah firman. Sudah boleh berdalih-dalih 1001 macam dalih, tapi tetap apa yang Tuhan sudah firmankan itu tetap berlaku terus jadi. Ya. Semua keluhan itu datang dari rasa minder. Dia merasa minder. Sehingga dia mengeluh, dan rasa minder dari keluhan itu disebabkan karena dia berfokus kepada gambar dirinya yang salah. Misalnya gambar diri bukan gambar diri Allah, tapi gambar diri manusianya sendiri yang salah, gambar diri yang lama itu, yang salah itu yang dia fokus ke situ. Sehingga dia melihat dirinya itu tidak berarti, kecil, tak berdaya, tak apa, semua tak ya. Itu keadaan. Jadi saya sudah tahu kalau orang tuh suka begitu, saya ini tidak bisa, saya ini bodoh, goblok, tolol, cara dia tolol, semua dia ucapkan. Yang seperti itu tanda bahwa dia punya rupa Allah itu sudah tidak ada. Dan dia selalu memberikan nilai yang sangat kecil sekali dari dirinya. Padahal kalau dirinya itu dibaharui oleh Tuhan itu nilainya luar biasa. Ya. Terus ayat berapa? Ayat 15 sudah. Paling muda di antara kaum keluarga. Semua keluhannya dia itu disebabkan karena gambar dirinya dia sudah rusak. Gambar diri Allah tidak ada. Gambar diri lama yang ada pada dia. Tapi bayangkan, Tuhan tidak melihat kelemahan dia. Walaupun dia itu licik, tapi Tuhan datang kepada dia dan Tuhan sebut apa? Hei orang yang licik, begitu. Hei orang yang penakut, yang sembunyi-sembunyi. Hei orang yang tidak tahu diri, kamu yang tidak bisa apa-apa, yang goblok. Tidak. Dia bilang, hei apa? Hei apa? Betul. Hei apa? Yang keras. Hei apa?
kok tahu? Wah, coba baca. Betul atau tidak ini? Ayat 12. Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan. Apa enggak salah Tuhan? Ngelindur. Tuhan ngelindur. Mimpi yang salah. Enggak. Tuhan betul-betul ngomong sadar dia. Dia tidak pernah ngelindur. Tahu ngelindur. Mimpi-mimpi yang macam-macam. Dia ya pahlawan yang gagah perkasa. Gagah berani. Gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Sudah pahlawan pakai gagah, pakai berani lagi. Pahlawan gagah berani. 3 ini. Titelnya ini mau ambil titel di Amerika enggak bisa ini, mahal. Enggak ada. Titel pahlawan gagah berani. Siapa di sini yang bisa sekolah di luar negeri? Pulang-pulang dia titel pahlawan gagah berani. Ali siapa? Enggak ada. Tapi di sini Tuhan memberikan titel sama dia. Pahlawan, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, setiap percobaan yang datang atas kita itu bukan menunjukkan kelemahan kita, tapi justru kebalikannya, untuk menunjukkan kekuatan kita. Bukan melemah kelemahan kita yang kelemahan kita kelihatan. Saya kena percobaan, saya ini lemah. Tidak, ya. Contoh, Anda terkena percobaan. Tapi ternyata Anda bisa melaluinya. Mungkin Anda juga berdoa, Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya ini tak tahan. Saya sudah mau menyerah saja, kalah. Saya tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi di sini ternyata dia bisa melalui percobaan itu, dia bisa melalui. Walaupun dia mengatakan, Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya ini tidak kuat, Tuhan saya tidak tahan, saya mau resign saja, tidak bisa. Tapi ternyata dia bisa melalui. Maka itu tanda bahwa dia punya kuasa, kekuatan yang dari Tuhan. Betul? Dia punya kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa melalui itu. Buktinya dia bisa melalui. Kalau dia tidak bisa melalui, Tuhan akan ambil dia. Tidak usah. Kamu tidak usah menjalani ini percobaan yang berat. Tapi Tuhan biarkan dia menjalani itu dan sampai selesai. Ternyata dia bisa menyelesaikan itu. Nah, itu tanda bahwa Tuhan dia punya kekuatan yang dari Allah. Ya, jadi jangan saya bilang, aduh saya ini lemah, selalu lemah. Ya, waktu saya sakit Parkinson, saya itu kalau saya tengah malam tidak bisa tidur, saya mesti bangun. Dan saya jalan-jalan tuh tidak kuat, rasa sakit. Dari mana saya tidak tahu sakitnya. Kalau pagi saya pergi ke sini, ini masih sementara dikerjakan. Saya jalan kaki saja dari belakang Batu Putih masuk di sini sampai di muka itu tidak kuat. Sampai di tengah sini saya berhenti. Saya ini bangun gereja besar, tapi saya tidak kuat, jalan aja tidak kuat. Jadi bagaimana? Apalagi mau naik lantai 2, turun lagi, naik turun tidak kuat, lebih tidak kuat. Ya, saya puteri ini parkiran itu saya tidak kuat, saya sudah bosan, sudah. Saya bilang, bagaimana? Setelah hancur ini gereja besar dibangun, tapi pendetanya tidak kuat jalan. Ya, tapi sekarang Tuhan memberi saya kekuatan. Itu bukti bahwa Tuhan memberi saya cukup kuat untuk bisa menjalani. Buktinya saya bisa menjalani dan saya bisa menyelesaikan. Itu tanda bahwa saya punya kekuatan yang daripada Allah. Bukan kekuatan saya, tapi kekuatan dari Allah. Seperti dikatakan begini dalam ayat yang ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, ya,
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Nah ini kekuatanmu nih. Pergilah dengan kekuatanmu. Jadi dia punya kekuatan atau tidak? Punya. Betul? Nah, tapi dari siapa itu? Kekuatanmu ini. Jadi seperti Tuhan tuh membawa kekuatan. Ini, pergilah dengan kekuatanmu ini. Ini kekuatanmu. Ayo sekarang kamu pergi. Aku utus kamu, pergi. Bawa ini kekuatanmu. Ya, jadi kekuatan yang bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Itu yang kita diberikan oleh Tuhan. Terus? Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ya. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, bukankah aku yang mengutus engkau? Ya, lihat di sini, saudara. Jadi kita tidak pernah Tuhan bermaksud membiarkan kita masuk dalam percobaan untuk menunjukkan kelemahan kita dan kebodohan kita. Tidak. Tapi dalam percobaan itu Tuhan mau tunjukkan kita kekuatan kita. Bagaimana bisa kuat? Buktinya saya bisa melalui jalan, melalui dengan susah payah, tapi saya bisa melalui sakit Parkinson selama 1, 2 tahun, 3 tahun terakhir. Ya, jadi saya bisa jalan, itu berarti saya kuat. Kekuatan itu bukan dari diri saya, tapi dari Allah yang menyertai. Itu kata, coba ayat 12, baca lagi ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai. Jadi Tuhan itu bersama dengan Gideon. Berarti ada kekuatan dari Tuhan yang datang kepada Gideon. Tuhan menyertai. Jadi Gideon mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bukan dari manusia. Dari sesama manusia tidak mendapat, tapi dari Tuhan dia dapat. Ya, terus? Ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Sudah. Ya, saya senang sekali dengan ini. Ya, di mata Gideon, dia itu seorang penakut dan seorang yang licik. Pasal 6 ayat 11. Saya baca. Seorang yang licik dan seorang penakut kepada musuhnya. Di mata Gideon, dirinya itu adalah seorang yang licik dan takut. Tapi di mata Tuhan, Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Ya, kalau ada orang bilang, ini Gideon, ini anak saya ini licik ini, tidak berani, takut, penakut. Tapi teman, oh tidak, saya lihat dia seperti seorang yang pahlawan yang gagah berani. Loh, bagaimana bisa Tuhan lihat dia sebagai orang yang gagah berani dan pahlawan yang gagah berani, sedangkan saya lihat dia sebagai seorang yang penakut. Nah, makanya Tuhan bilang, kamu mesti merubah rupa Allah mesti ada di dalam kamu, dan gambar diri Allah mesti dipulihkan di dalam kamu. Baru kamu bisa melihat Gideon itu sebagaimana adanya. Sebagai seorang yang ada rupa Allah dan ada gambar diri Allah. Dan kalau kau lihat Gideon dengan gambar diri Allah, kau tidak akan melihat Gideon sebagai seorang penakut dan seorang yang pengecut, tapi sebagai pahlawan yang gagah berani. Itu yang Tuhan mau jadikan kita. Jadi jangan kita bilang, aduh saya ini tidak punya apa-apa Tuhan, saya ini gagal terus, saya ini bodoh terus. Loh, sampai kapan kita mau berdoa seperti begitu terus? Bodoh terus, sekali bodoh tetap bodoh. Indonesia sudah merdeka, dia mesti tetap bodoh terus. Bagaimana? Tidak boleh. Kita mesti bangkit. Ya. Nah, Tuhan sedang mengajar kita untuk melihat diri kita ini sebagai pahlawan. Tuhan sedang mengajar kepada Gideon. Dalam ayat 12 itu, Tuhan sedang mengajar Gideon. Mengajar apa? Mengajar Gideon untuk bisa melihat dirinya itu sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Supaya kita itu jangan ngomong tentang diri kita semau kita.
kita harus ngomong tentang diri kita seperti Tuhan ngomong tentang diri kita. Tuhan ngomong apa tentang saya, tentang diri saya. Begitulah saya juga harus ngomong seperti apa yang Tuhan omong. Bisa mengerti? Kalau Tuhan bilang, hambaku, aku mau pakai kamu. Biar kamu tidak bisa apa-apa, tetapi aku bisa memberi kepada kamu kekuatan yang baru, kebisaan yang baru. Jangan saya bilang terus selalu saya bilang, ya saya ini bodoh, Tuhan saya ini tidak bisa apa-apa, Tuhan saya tidak bisa. Loh ini bagaimana? Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada hambaku kekuatan dari surga. Dia akan jadi kuat dan pergilah kamu dengan kekuatanmu ini. Itu kekuatanmu ini. Itu ada kata ini lagi, kekuatanmu ini. Kekuatan itu ada sesuatu yang jelas, bukan kekuatan. Pergilah kamu dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Tidak tahu. Tapi pergilah kamu dengan kekuatan ini. Ada ini dalam ayat 12. Itu berarti itu satu kekuatan yang nyata, yang jelas. Ini kekuatannya. Kamu pergi sana. Kamu adalah pahlawan. Biar 1000 orang bilang kamu itu orang lemah, orang bodoh, orang apa, tidak tahu diri dan sebagainya. Tidak usah kita terlalu banyak menghiraukan apa kata orang. Sehingga kita ini seringkali terpengaruh. Otak kita ini dirusak oleh perkataan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita sebenarnya kalau kita mau dipakai Tuhan, kita tidak usah peduli apa orang omong. Amin. Kalau saya peduli orang omong apa, saya tidak bisa saya berdiri di sini sekarang. Nah, kalau orang omong begini, orang omong begitu tentang pendeta Paulus, yang jelek-jelek, yang tidak enak, yang jahat-jahat itu semua itu diomongkan untuk saya. Dan kalau saya beri telinga saya, berarti telinga saya sudah dikuasai sama iblis. Paling sedikit yang satu masih belum, yang satu sudah dikuasai. Jangan kita terlalu menghiraukan, ya. Sekarang jadi Tuhan bilang Gideon itu pahlawan. Itu berarti gambar diri Allah sudah dipulihkan di dalam Gideon. Sehingga Gideon bisa mengatakan, aku pahlawan Allah. Kenapa kamu ngomong pahlawan? Ya Tuhan yang bilang, saya pahlawan. Ya, kalau Tuhan yang ngomong itu benar. Ya. Kamu bukan pengecut. Pengecut itu apa? Gambar diri sendiri. Gambar diri yang lama itu. Orang yang selalu bilang, aku nih takut, aku nih pengecut, aku nih. Ya kamu, gambar dirimu yang lama terus saja kamu ucapkan terus. Dan jadilah seperti apa yang kamu ucapkan. Itu Bible ajar. Dan tidak bisa menjadi pahlawan yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau mengajar kita supaya kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat diri kita. Bisa mengerti? Ya, Tuhan melihat diri saya sebagai apa? Sebagai hambanya yang setia atau tidak? Itu yang penting. Bukan apa kata orang tentang diri pendeta Paulus, tidak penting. Orang ngomong, kalau orang senang sama saya dia puji-puji. Tapi kalau dia tidak senang, dia ngomong yang macam-macam, yang jahat-jahat, yang tidak enak. Ya, kalau makanan itu bukan bistik, steak tapi steak yang tidak baik. Ya, jangan kita hiraukan apa kata orang, apa kata Tuhan, itu yang penting. So, kalau sudah menghiraukan apa kata Tuhan, sudah ikuti apa kata Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ya, Gideon selalu melihat dirinya sebagai orang yang gagal, yang tak berdaya, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bayangkan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya orang yang gagal, saya orang yang tidak berguna, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi apa dan ya, selalu menyimpan luka-luka hati. Ya, dan sering dikecewakan orang. Saya ini selalu dikecewakan orang. Selalu ribut soal orang kecewakan dia. Ya, kalau kita terus sibuk sama soal orang kecewakan kita, sudah tidak bisa dipakai Tuhan. Percaya, sudah tidak akan bisa dipakai. Sampai Tuhan Yesus datang, sudah akan ketinggalan. Sudah masih terus sibuk dengan kecewa. Saya ini banyak kecewa sekarang. Ya. Apa urusan Tuhan dengan kekecewaan? Tidak ada urusan Tuhan. Tuhan mau sudah tinggalkan tuh kekecewaan. Sudah maju sekarang bersama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan gelar pahlawan. Amin. Ya, luar biasa. Itu. Ya, saya ini orang yang tertolak. Saya orang bodoh. Selalu yang gitu-gitu tuh. Ya.
Kenapa orang itu selalu mengatakan dirinya bodoh dan tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, pokoknya semua tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia jadi bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Bukan karena masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya dia, tapi karena dia punya gambar diri yang salah, gambar diri yang lama, bukan gambar diri Allah yang ada pada dia, gambar dirinya Adam yang ada pada dia. Dan karena itu dia selalu minor, omongannya minor tuh kalau piano minor tuh kayak nyanyian dangdut tuh minor, ya itu minor. Lagu Padang Gurun minor, ya kita jangan minor. Suara kita harus menjadi suara Tuhan. Amin. Jadi bukan karena masalah-masalah yang terjadi sehingga saudara itu tersandung dan saudara, tapi karena gambar diri saudara sendiri itu salah. Masih gambar diri yang lama, belum dibaharui. Minta sama Tuhan supaya saudara jadi ciptaan yang baru dan gambar diri saudara itu gambar diri yang baru yang tahan dalam menghadapi. Ya, ada satu saudara, ya, dia seorang hamba Tuhan muda, dan saya bilang sama dia, kamu pergi ke kota A, kamu melayani di sana. Satu waktu dia datang sama saya, dia begitu bersemangat, tapi saya tidak terlalu perhatikan. Saya biasa-biasa, dia terlalu semangat. Dia bilang, saya tidak bisa pergi, saya bukan panggilan saya ke sana. Saya ini tidak pernah saya berbuat menginjil begitu. Saya mau menginjil, tapi tidak mau saya tinggal di satu tempat. Saya mau begini, saya mau begitu. Saya bilang, kamu ini ada apa? Kok datang marah-marah? Ya, kamu ini, ya, kamu yang diutus sama Tuhan atau kamu yang mau mengutus dirimu sendiri? Ya. Nah, saya ingat kepada Gideon. Gideon juga mengatakan, saya tidak bisa Tuhan. Saya ini, tadi dalam ayat berapa? Paling kecil, saya paling muda. Tapi saya tahu, perhatikan, semua sanggahan daripada si Gideon ini tidak pernah ditanggapi, tidak pernah ditanggapi. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-11. Cepat saja, ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiesat itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Terus ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, ini mengeluh terus ya, terus. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Tuhan membuang kami, Tuhan tidak peduli sama kami. Kami melarat, kami sangat susah, kami sangat miskin, dipermiskin oleh bangsa Midian. Terus? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Apa? Pergilah dengan kekuatanmu ini. Apakah dia menanggapi? Oh nak, jangan begitu nak, jangan kamu begitu, kamu mesti dipulihkan. Enggak, Tuhan tidak menanggapi. Tuhan bilang begini, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Amin. Menanggapi? Tidak ditanggapi. Ngomong dia macam-macam, dia ngomel-ngomel. Dulu zaman Israel itu katanya ada mana turun dari sorga, air keluar dari, pokoknya mujizat-mujizat. Mana sekarang itu mujizat? Tidak ada. Tuhan tidak menanggapi. Tuhan bilang, pergilah kamu sekarang dengan kekuatanmu ini dan tetap aku mengutus kamu. Ya, terus masih ada lagi.
Tetapi jawabnya ayat berapa sekarang? 15. 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ya, terus. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Ya, aku paling kecil. Dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluarga. Nah, ini keluhannya dari Gideon lagi. Terus mengeluh dia. Terus sekarang ayat 16, bagaimana reaksi Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Tetapi akulah yang menyertai. Tetapi itu kata tetapi itu seperti ada sambungan. Dari tadi keluhannya Gideon, ayat yang ke-15 itu. Terus ayat 16 Tuhan bilang tetapi, ya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya, tetap Tuhan bilang, aku tetap seperti Tuhan bilang, aku tetap mengutus kamu ke situ. Kamu tetap harus berhadapan dengan Midian. Tak usah takut. Kamu berangkat, sekarang kamu berangkat. Bawa kekuatanmu ini. Ini kekuatanmu ini adalah penyertaanku. Ya, luar biasa. Terus? Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, ya, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Berikan aku tanda. Kalau kamu yang memberikan saya kasih karunia, berikan aku tanda. Jadi saya tadi bisa mengatakan, kalau saya bisa berjalan di dalam percobaan itu, walaupun berat, tapi buktinya saya bisa melalui, itu tanda bahwa saya punya kekuatan yang dari Tuhan, betul? Untuk bisa melalui itu kan perlu kekuatan. Itu kekuatan ada pada saya. Jangan saya bilang, saya tidak punya kekuatan. Buktinya saya bisa jalani. Kalau saya tidak bisa jalani, saya tenggelam di situ, saya mati di situ, ya sudah itu tandanya saya tidak bisa. Saya tidak survive. Tapi kalau saya bisa, itu berarti saya survive, saya mencapai goal. Dan itu satu kenyataan yang Tuhan mau kalau kita kena percobaan. Tuhan tidak mau menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan. Mana ada orang mau bikin pesta memperingati kelemahannya dia. Orang gila saya bilang, nggak mau. Tapi kalau orang mau memperingati dia punya apa, ya, segala sesuatu yang baik, selalu dia memperingati hari yang baiknya, hari kemenangannya dia raportnya aja bagus, apanya lagi bagus, ujiannya bagus. Nah, dia memperingati hari kekuatannya dia. Nah, itu baru namanya Tuhan itu beserta dengan kita. Amin. Jadi jangan seperti ini Gideon. Ya, seperti Gideon itu selalu saya ini tidak bisa, saya negatif, terus selalu negatif. Tuhan tidak menanggapi. Ya, Tuhan tetap bicara tentang mengutus, pergilah dengan kekuatanmu. Ayat 14 dan ayat 16. Ayat 16 ini malah dalam ayat 16b. Coba teman, sebab itu engkau akan memukul. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai jadi habis. Bukan cuma, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ayat 16a. Bukan cuma menyertai, tapi bagian B, yaitu apa? Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian. Jadi berarti kalau memukul kalah, dia sebagai apa? Sebagai orang yang kalah? Enggak, sebagai orang pemenang. Nah, sudah sebagai pemenang. Ayat 16 ini. Ya. Jadi dia punya kekuatan yang karena dia mengaitkan dirinya dengan Tuhan dan dia menang. Ya, dia sebagai pemenang luar biasa. Bukan hanya sebagai pahlawan tapi sebagai pemenang. Sudah mau jadi pemenang? Jangan saya bilang, aduh saya ini bisa masuk surga aja, terima kasih. Masuk tinggal di emperannya surga, di dekat-dekat sama pintu gerbangnya. Sudah kalau hujan, tidak hujanan, ya sudah cukup, terima kasih. Jangan begitu, nanti sudah jadi betul-betul sudah tinggal di emper. Kalau ada emper, kalau tidak ada emper ya tidak tahu di mana itu surga. Ya. Jangan, kita mesti mengatakan saya adalah pemenang. Amin. Katakan saya adalah pemenang. Katakan kiri kanan, saya adalah pemenang. Katakan you adalah pemenang. Ya, pakai you begitu. Sedikit bahasa Inggris. Tuhan itu tidak gubris. Omongannya, perkataannya tidak dihiraukan sama Tuhan. Coba baca baik-baik.
ayat 13 itu dia punya omongan Gideon. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan. Tidak menghiraukan. Tuhan tetap mengatakan, pergi dengan kekuatanmu. Aku akan menyertai kamu. Terus ayat 14, ayat 15, dia ngomel lagi. Dia bilang, ayat 15, saya ini yang paling kecil, saya ini paling muda. Tapi ayat 16, Tuhan tidak menanggapi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Ya, jadi Tuhan itu baik. Banyak orang nanti akan dipakai sama Tuhan. Banyak orang akan diutus pergi ke tempat-tempat yang mau saya diutus oleh Tuhan. Mau? Ya. Kok aminnya kok cuma satu? Mau diutus? Mau diutus kemana? Ke neraka? Neraka ngambil orang-orang yang masuk, kalau sudah masuk neraka tidak bisa diambil lagi. Sudah biar bisa telat, tidak bisa. Dan jangan sudah mau masuk neraka mau ngambil orang, sudah sendiri tidak bisa keluar, sudah tertahan di sana. Ya, banyak orang kena sakit. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit nil, ada yang sakit macam-macam, usus. Obatnya apa? Kalau sakit jantung obatnya apa? Pergilah dan lakukan kehendak Allah, perintah Tuhan. Amin. Saya pernah keliling Indonesia, belum selesai. Saya tinggal sampai di Surabaya. Saya lihat mama saya dioperasi. Saya kasihan. Saya tinggal sampai 1-2 bulan. Saya melayani mama saya. Memang melayani itu baik, tapi melayani Tuhan itu mesti nomor 1 lebih. Anaknya banyak. Masa mesti saya yang melayani Tuhan keliling Indonesia, mesti melayani mama saya. Itu banyak saudara-saudara yang seperti begitu. Nanti yang kerja buat Tuhan 100% ini yang mesti melayani. Tidak salah, kalau saya melayani mama saya tidak salah. Tapi saya ini punya tugas keliling Indonesia belum selesai. Saya punya saudara-saudara itu 11 orang, masih komplit waktu itu. Sekarang saya tinggal 2-3 orang. Masa tidak ada yang mau saya? Karena saya ini hamba Tuhan, jadi saya mesti, apakah hamba Tuhan mesti bekerja begitu? Tapi karena saya cinta sama mama saya kerja. Tapi setelah itu saya kena sakit jantung. Kalau jalan sedikit saja 3 meter sudah, wah seperti hujan, seperti kena hujan. Ya, mandi keringat dingin, dokter bilang tidak ada sakit. Wah, saya bilang saya sakit dok, tidak ada. Nanti berapa minggu lagi saya datang lagi ke dokter lain. Saya bilang, saya ini dok, saya sakit jantung. Tidak ada sakit. Saya bilang, saya ini betul-betul ngomong, saya tidak justa. Kok dokter bilang, saya jengkel sama dokter. Saya hampir tidak mau bayar. Karena dia bilang, tidak ada sakit jantung. Tidak ada. Tapi saya suka kaget. Ada orang ketok, wah kaget saya. Tidur, bangun, tidak bisa tidur lagi. Nah, itu masih umur 25, baru menikah, sudah sakit jantung. Gimana nih kalau umur 52, diputar balik 52. Ya. Tapi begitu saya kemudian mengerti, saya mesti pergi. Saya tinggalkan mama saya, sudah selesai dia operasi, saya pergi. Langsung saya sembuh. Jadi obatnya apa? Obatnya melakukan perintah Tuhan. Tidak usah pakai obat yang macam-macam, yang sulit-sulit. Obatnya kalau saya sakit, ya adalah melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara nanti akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan pakai saudara semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, mari kita mau pakai berdiri semua, kita akan datang kepada Tuhan.